warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik, sehat. Syukur kalau semuanya sehat. Jadi hari ini kita mau memulai pembelajaran panen dan pasca panen. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ibu minta ketua kelas Enden bisa memimpin temannya untuk berdoa bersama-sama. Ya, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Enden. Nah, sama-sama Ibu. Sebelum itu, sebelum mulai, Ibu mengecek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak Ibu? Ada hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Semoga hari-hari berikutnya juga seperti ini. Jadi pembelajaran tetap berlangsung, guys, supaya bisa pembelajaran ini berkelanjutan. Jadi anak-anak Ibu bisa paham materi yang Ibu sampaikan, ya. Sebelumnya Ibu memberi gambar, ya. Nanti diperhatikan. Ibu mau menayangkan. Sebentar. Lupa Ibu, lama sekali nggak pegang ini. Jadi mau dimaklumi anak-anak Ibu. Apa-apa, Bu? Ya, sebentar. Kami menunggu, Bu. Sebentar. Bu. Nah, ini dia. Coba perhatikan anak-anak Ibu. Ini gambar apa yang ada di depan kalian semuanya? Pohon karet yang sedang disadap. Ada tanaman tebu, Bu. Ada tebu, Bu, tebu. Jeruk, karet, jeruk. Pintar semua anak-anak Ibu. Kita beri aplaus untuk semua anak-anak Ibu. Jadi pembelajaran kali ini kita menggunakan model PBL, yaitu proyek pembelajaran yang berbasis masalah, ya. Jadi kita mencari masalah dari pembelajaran ini. Jadi kita mencari masalah, padahal masalah itu tidak dicari juga nanti akan timbul, ya. Jadi kita mencoba untuk mencari masalah. Nanti Ibu tayangkan slide lagi. Jadi anak-anak Ibu bisa menganalisis dari gambar yang Ibu tampilkan nanti, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi sebelumnya Ibu minta ketua kelas Enden tolong dibagi dalam kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 siswa. Minta tolong. Silakan Eden dibagi kelompok kelasnya. Sambil Ibu menayangkan slide. Sudah dibagi Enden kelompoknya? Enden mana Enden? Kok tidak terlihat? Izin ke toilet dia tadi, Bu. Oh, izin ke toilet. Ya udah, si Martin aja yang membagi kelompok. Ibu. Kelompok 1 Titi, kelompok 2 Vivi, kelompok 3 Supriyadi, Bu. Terima kasih. Sama Ibu. Ini, sebentar. Nah, coba kalian perhatikan, ya. Sambil diperhatikan gambar yang ada di depan kalian, Ibu mau memberikan atau tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran ini selesai, jadi kalian nanti akan bisa menentukan waktu panen, ya. Kemudian
mendiferensiasikan tanaman siap panen dan yang belum siap panen. Kemudian bisa menganalisis ciri-ciri tanaman siap panen tersebut ya. Jadi nanti setelah ini ketua kelas bisa membagikan LKPD yang ada di meja Ibu. Jadi tolong dibagikan nggih, Nak Martin. Iya Bu, siap Ibu. Yes. Ini sudah Ibu tutup kembali. Nah, sudah dibagi Nak Martin? Sudah Ibu, sudah dibagikan kelompok masing-masing Ibu. Nah, jadi kalian perhatikan LKPD yang ada di hadapan kalian masing-masing. Di situ ada tertera gambar, okay? Gambar tanaman perkebunan, macam-macam di situ ya. Jadi kalian nanti disuruh mencari ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari tanaman siap panen yang ada di gambar tersebut. Kemudian kalian diminta untuk membedakan tanaman siap panen tersebut, okay? Kemudian kalian akan bisa membedakan waktu-waktu mana aja tanaman itu harus siap dipanen, ya. Silahkan didiskusikan sama temannya. Jadi Ibu beri waktu 30 menit, ya. Setelah itu nanti presentasi satu kelompok, ya, gantian. Oke, silakan berdiskusi. Jadi sambil menunggu siap ya diskusinya, siap untuk dipresentasikan, Ibu mau memberi tahu penilaian tentang presentasi ini ya. Ini nanti dinilai loh Nak ya. Jadi kerja sama yang benar-benar ya. Jadi menghasilkan hasil yang bagus dan nanti nilainya akan lebih bagus lagi ya. Yang pertama adalah kerjasama antara kelompok ya, itu Ibu akan nilai. Terus kemudian nanti kalau presentasi berarti tata bahasa yang dipakai untuk kalian presentasi itu nanti yang Ibu nilai. Jadi tolong diperhatikan anak-anak Ibu supaya mendapat nilai yang terbaik. Dan nanti ada hadiah buat kalian yang kelompok yang terbaik. Oke. Nah, sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang mau maju duluan atau yang Ibu tunjuk aja kelompoknya? Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan Titi. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk LKPD yang diberikan oleh Ibu Zulaika. Yang pertama, untuk masa panen kelapa sawit itu sekitar umur 3 sampai 4 tahun. Tanda-tanda bahwa kelapa sawit itu dipanen adalah berwarna agak oranye dan adanya jatuh berondolan di atas tanah. Yang kedua adalah tanaman karet. Tanaman karet biasanya bisa dipanen pada umur 5 tahun dengan lingkar batang sekitar 45 cm. Kemudian sudah dikatakan matang sadap. Untuk tanaman tebu itu panennya sekitar 9 bulan sampai 1 tahun, ditandakan bahwa rendemen gulanya sudah tinggi atau mencapai berapa persen, saya lupa Bu. Nah itu untuk tanaman tebu sudah, karet sudah, kelapa sawit sudah, apa lagi tadi Bu? Satunya Bu. Kopi, jeruk, Kopi. Kakao. Ya, untuk kakao itu juga biasanya sekitar 5 tahun. Kakao itu matangnya ada 3 grade, yaitu matang grade A, grade B, dan grade C. Untuk grade A itu matang panen pada tanaman kakao itu sudah berwarna kuning pada keseluruhan bagian permukaan buah. Kemudian grade B itu berwarna kuning kehijauan, sedangkan grade C itu berwarna hijau. Jadi ada 3 kriteria untuk panen kakao Bu. Grade A, grade B, dan grade C. Sedangkan untuk tanaman kopi itu ada yang untuk pemanenannya ada panen raya dan ada panen
apa ya namanya, lupa saya. Ada panen raya sama panen yang panen semua itu, Bu. Jadi ada kalau panen raya itu namanya petik merah. Kalau panen yang biasa itu petik hijau. Artinya kopi warna merah dan warna hijau itu dipetik semua. Berbeda dengan panen yang petik merah. Demikian, Bu, hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus penampilannya Teh Titi. Kita beri aplaus buat Nak Titi, kelompok Nak Titi. Ada lagi kelompoknya Nak Martin? Bisa? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Kelompoknya Nak Titi? Mulai ya Bu, coba ya Bu presentasi. Iya, untuk kelompok 3, Ibu, kriteria matang panen itu kalau secara umumnya bisa dilihat dari ciri fisiknya, Ibu. Bisa, iya, ciri fisiknya kalau kita raba mungkin sudah lembut, teksturnya sudah berubah. Kemudian dari visual, Ibu. Kalau secara visual itu bisa misalnya perubahan warna, seperti kakao misalnya sudah berubah menjadi warna kuning. Atau kelapa sawit itu sudah berubah menjadi kemerahan itu, Bu. Kalau kopi misalnya perubahan dari warna kulitnya dari hijau menjadi warna merah. Itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa penampilan. Kita beri aplaus buat Nak Pipi. Oke, masih ada kelompok yang lain yang ingin presentasi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan dari 3 kelompok yang maju tadi ya. Kita ranking ya. Apa nilainya? Jadi yang pertama itu kelompok Nak Titi ya dapat nilai 90, kita beri aplaus. Kemudian kelompoknya Nak Vivi kita beri 85. Kemudian terakhir adalah kelompoknya Nak Martin karena belum selesai, jadi kemungkinan nanti disambung minggu-minggu yang akan datang lagi ya. PR ya Bu, kerjaan di rumah Ibu. PR. Seandainya nanti kalian kurang jelas karena waktunya sudah mepet, jadi kalian bisa browsing ya. Jadi tentang kriteria tanaman siap panen ya. Atau sudah ada buku yang tersedia, jadi bisa dicari lewat buku tersebut, buku paket ya. Biasanya sudah disiapkan ya. Nah, jadi kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kriteria siap panen itu erat hubungannya dengan pemanenan, ya. Jadi penentuan waktu panen itu sangat mendukung, ya, sangat berpengaruh terhadap baik buruknya produk hasil pertanian yang akan kita dapatkan, ya. Dan tadi sudah dijelaskan dari kelompok masing-masing. Nah, jadi kalian akan tahu. Atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas semua? Nazuliza? Sudah Bu. Sudah jelas semua. Bu, Oke, sudah jelas. Sudah jelas, Ibu mau minta 1 siswa, Ibu mau beri pertanyaan, nanti dijawab ya. Yang Sarisa, jadi Ya. kenapa yang kita dalam penentuan waktu panen itu menggunakan indikator visual, ya. Tanaman apa itu biasanya yang kita menentukan panennya secara visual? Aduh Bu, tadi saya izin sebentar. Pas materi Ibu sampaikan saya tidak dengar Bu. Oh, Kak Sisa kemana tadi? Saya ke belakang Bu. Oh, ke belakang. Berarti Nak Supiani aja yang tadi ngikuti dengan bagus, kira-kira bisa menjawab. Ya. Iya Bu. Akan saya jawab Bu. Itu titik-titik dengan titik-titik. Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih Nak Sulpiani, jawabannya luar biasa ya. Kita beri aplaus buat Nak Sulpiani. Nah, dengan seperti itu maka kita pembelajaran hari ini berakhir. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran untuk minggu depan ya, yaitu mengelola tanaman siap panen. Jadi untuk minggu depan kita akan turun ke lahan ya. Jadi persiapkan diri ya, jadi harus sehat yang pertama ya. Kemudian APD ya, jangan lupa APD disiapkan dari rumah ya. Karena biasanya kalau misalnya sepatu putih itu tidak ada di sekolahan, tidak disiapkan. Jadi kalian bisa membawa masing-masing dari rumah ya. Jadi seandainya nanti ada anak-anak ibu yang tidak membawa APD, maka tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran di lahan ya. Jadi kita akan melihat gimana sih secara langsung tanda-tanda atau ciri-ciri tanaman siap panen. Jadi yang ada di sekolahan kita itu adalah tanaman karet dan tanaman sawit ya. Jadi kita akan melihat ke sana minggu depan ya. Jadi Ya, Bu. jadi kita akhiri aja dengan membacakan doa. Silakan Anak Ketua, Nak Martin dipimpin doa. Ya Ibu, oke untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Jadi itu aja yang Ibu dapat sampaikan. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.